Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan baik hanya ketika Dia menolong kita, tetapi kita harus mempercayai bahwa Dia baik apapun yang terjadi, baik atau tidak baik dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali kita memahami prinsip dasar kejemaatan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kita menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, berarti kita konsekuensinya adalah taat. Taat itu artinya kita tetap melakukan kebenaran firman perintahnya walaupun keadaannya tidak mendukung, keadaannya tidak baik, situasinya tidak ideal. Tetapi taat artinya kita berespon, bereaksi tetap di dalam kebenaran walaupun keadaan di situasi di luar kita berusaha menekan, menghancurkan kita, dan kita tidak boleh bereaksi keluar daripada prinsip kebenaran kita karena kita didesain oleh Tuhan dari awal untuk hidup di dalam ketaatan. Pemberontakan itu berakibat fatal. Yesus dikatakan bahwa karena pemberontakan kita Dia diremukkan, dan itu sebuah kejahatan, tetapi ganjaran yang dapat kepada kita adalah keselamatan, kemurahan, dan anugerah. Karena itu kita nggak bisa main-main saudaraku dalam mengiring Tuhan, bahwa ketaatan adalah menjadi dasar. Dan kita harus mengerti kita didesain, dibentuk untuk hidup dalam ketaatan, bukan hanya menurut pengetahuan baik dan jahat. Karena itu kita perlu menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Bagaimana Dia yang adalah Allah, Dia mengosongkan dirinya, Dia taat sampai mati, bahkan mati sampai di atas kayu salib. Dan rencana yang besar untuk penyelamatan dunia ini, kita melihat bahwa Tuhan menyiapkan dan menggunakan, memakai orang-orang yang bersedia, rela berkorban, rela mengikuti Dia sesuai dengan konsepnya, rela taat. Yesus, saudaraku, taat, diutus. Dia tahu tujuan hidupnya ke dunia. Dia setia sebagai seorang anak di rumah bapaknya. Dia belajar taat sampai mati, dan tujuan hidupnya datang ke dunia adalah mati di atas kayu salib. Kita sudah dengar kisah bagaimana Yusuf, dia tadinya mau menceraikan Maria, tetapi malaikat datang untuk Yusuf belajar mengambil keputusan menerima Maria sebagai istrinya. Karena di zaman itu kalau saja ada wanita hamil tidak ada yang bertanggung jawab, atau hamil di luar nikah, hukumnya adalah hukum rajam, dilempari. Karena itu malaikat datang, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf taat. Demikian juga dengan Maria. Maria juga berkata, aku ini belum bersuami, mana mungkin. Tapi saudaraku, karena aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kita lihat butuh orang-orang yang taat. Orang Majus dari timur, saudaraku, mendukung. Siapa saja, saudaraku, semua rencana Allah yang besar terjadi. Nasib dunia ini sungguh diselamatkan karena ada yang namanya ketaatan. Orang-orang yang mau taat. Apakah saudara mengikut Tuhan di dalam ketaatan, atau mengikut Tuhan menurut naluri saudara, menurut pemikiran saudara sendiri, mengikuti perasaan saudara? Saudara lebih mempercayai perasaan yang kau alami, ya, daripada taat. Ketika Tuhan perintahkan untuk kita mengampuni, untuk kita bersekutu, bersatu, mengasihi satu dengan yang lain, apakah kita mau taat? Jadi saudaraku, tanpa ketaatan, kita udah lihat Saul, maksudnya baik, seperti mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mempersembahkan korban, tapi tidak atas dasar ketaatan, karena Tuhan sudah berkata harus dimusnahkan semua. Jadi ketidaktaatan adalah pemberontakan, sama dengan dosa penyembahan berhala, sama dengan perdukunan, berteluh, itu melukai dan menyakiti hati Allah. Jadi ketidaktaatan itu pemberontakan langsung kepada Allah, saudara-saudaraku, pasti berakibat fatal. Jadi manusia pasti akan kehilangan persekutuan, damai sejahtera. Tidak ada hidup yang paling indah, saudaraku, selain hidup di dalam ketaatan. Jadi ketidaktaatan menjadi pintu masuknya dosa dengan segala macam bentuk kerusakan, kematian, ketakutan, kebingungan, kemiskinan, sakit, penyakit, ada di bawah ancaman hukuman
murka Tuhan, saudara-saudaraku. Karena itu lewat ketaatan Adam kedua kita beroleh keselamatan, saudara-saudaraku. Dan saya mau katakan, buah daripada iman itu namanya ketaatan. Ketaatan adalah buah dari iman. Ketaatan menjadi mudah, tidak berat ketika kita memahami dan mengalami kasih Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita melakukan untuk taat itu kita perlu mengenal kasih Allah, mengalami kasih Allah. Dan ketika kita mengasihi, tidak ada yang terlalu berat perintahnya. Sama seperti kalau saudara jatuh cinta. Dulu sebelum menikah saudara jatuh cinta, apa aja yang diminta oleh kekasih kita, pacar kita, rasanya semua ringan. Kenapa setelah menikah saudara menjadi berat sepertinya? Saudara dengan pasangan saudara, jawabnya sederhana. Bukan pasangan saudara berubah, enggak. Yang berubah adalah hati kita tidak lagi sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi. Ketika saudara masih mengasihi dulu, dalam kasih yang mula-mula, waduh, semua menjadi mudah, indah. Sama kita dengan Tuhan. Ya, ingat ketika saudara masih dalam cinta yang mula-mula, kayaknya saudara berdoa, memberi, saudara nggak bersungut-sungut, ada kekurangan sini sana nggak peduli. Kenapa? Karena saudara mengasihi Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 11-18, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ketaatan adalah buah daripada iman. Mengapa seringkali kita mengalami kesulitan dalam mentaati Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Yaitu ada satu elemen yang lain yang perlu kita miliki selain kita memahami dan memahami kasih Allah. Apakah itu? Itu namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi antara iman itu membawa kita pada ketaatan. Dan ketaatan kita, saudaraku, kalau didasari kita mencintai Tuhan, tidak ada satupun yang sulit bagi kita untuk mentaati Tuhan. Karena itu saya berdoa, renungkanlah kasih Allah, alamilah kasih Allah. Kita lebih daripada pemenang. Bahkan Paulus berkata, pedangkah, kelaparankah, aniayakah, segala macam, tidak ada yang bisa memisahkan. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Dan itulah hukum yang pertama dan terutama, yaitu mengasihi Allah. Dan ketika kita jatuh cinta, kita menyadari siapa kita. Kita ditebus, diambilnya, diangkatnya menjadi anak. Saudara, saya berdoa, sudah bisa melihat bagaimana Bapa Tuhan kita begitu mengasihi kita, sehingga tidak ada yang terlampau sulit untuk kita mentaati, untuk kita hidup di dalam ketaatan kepada Dia yang telah mati bagi kita. Begitu besar kasih Allah, ya, Dia sudah mati untuk kita. Karena itu bukan kita yang telah mengasihi, tetapi Dia yang telah mengasihi. Karena itu kita akan menjadi taat ketika kita mengalami kasih dan kita belajar untuk mempercayai Dia, saudara-saudaraku. Tanpa iman kita sulit untuk taat, saudaraku. Jadi kita perlu kasih, kita perlu iman. Kita akan dengarkan saat teduh ini pada hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah mata hati kami dibuka. Berikanlah roh hikmat dan wahyu sehingga kami bisa mengalami dan melihat. Kami bisa, Tuhan, memandang betapa lebar, dalam, luas, panjang kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau, kayak apapun keadaan kami, Engkau mengasihi kami. Karena itu Tuhan, jamah dan tolong setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Allah. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus, kami menjadi kuat teguh kembali. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.